Oke, halo anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan menjelaskan materi bab ketiga ya, yaitu tentang penelitian geografi. Ini adalah materi kelas 10, yaitu bab ketiga tentang penelitian geografi. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi tentang pengertian geografi, ya kan, hakikat geografi, lalu membahas tentang pengertian tentang peta pengendalian jarak jauh dan sik, ya. Lalu di bab ketiga ini kita akan membahas tentang penelitian geografi. Nah, mungkin kalian bisa mengamati ya gambar di sini. Ini ada dua orang yang menggunakan alat. Ini adalah alat teodolit, ya. Terus ini ada alat bantu ya dari alat teodolit ini ya. Alat ini difungsikan untuk mengukur ketinggian, bisa mengukur kontur ya, menentukan jarak dan sebagainya ya. Nah, itu ya, ini bukan untuk memotret foto, tapi ini untuk melakukan pemetaan ya secara langsung. Nah, baik anak-anak semuanya, jadi untuk materi penelitian geografi itu mungkin kalian biasa dengar kata penelitian ya, research ya, meriset ya. Nah, itu termasuk penelitian. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya dimaksud dari penelitian? Apakah kita mencari, hanya sekedar mencari saja, atau menemukan ya, atau mengumpulkan data, atau menganalisisnya, atau menyimpulkan ya. Jadi di sini ternyata penelitian itu sendiri adalah satu rangkaian, baik itu menemukan, mengumpulkan ya kan, lalu menganalisis ya, lalu menyimpulkan ya dari permasalahan-permasalahan yang ada di permukaan bumi ini. Nah, khususnya kalau geografi berarti permasalahan geografi ya. Oke, ini akan saya bacakan. Manusia dalam mengungkapkan sebuah misteri atau suatu kejadian menggunakan daya dan pikiran dengan cara mengamati atau meneliti kejadian atau misteri tersebut. Hasil pengamatan atau penelitian yang dilakukan manusia berguna untuk memecahkan masalah atau misteri yang dihadapi. Metode atau cara yang digunakan untuk memecahkan misteri dari sejak zaman dahulu sampai sekarang mengalami perkembangan dan yang terus menerus. Nah, itu ya, jadi intinya ada permasalahan, lalu kita teliti, kita analisis, kita pecahkan masalah tersebut. Nah, itu adalah tujuan dari penelitian. Oke, lanjut aja. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan semua. Saya akan menjelaskan yang poin A ya, poin A. Ya, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan jelaskan B ya, C, D, E, F dan terakhir G ya. Kita akan membahas yang A dulu. Oke, fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi ya, ini ya. Pada kelas 10 semester 1 bab 1 kalian sudah pernah saya jelaskan materi tentang fenomena geosfer. Ada apa saja fenomena geosfer itu? Ada litosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer dan hidrosfer. Ya. Ini ya. Jadi satu kesatuan ini disebut sebagai geosfer atau geografi. Nah, pada waktu itu sudah pernah saya jelaskan ya, litosfer itu adalah lapisan bumi. Ya, atmosfer ini adalah lapisan udara, biosfer lapisan makhluk hidup, antroposfer lapisan manusia, dan hidrosfer adalah lapisan air ya. Nah, inilah fenomena geosfer yang akan ya, atau objek yang akan kita teliti atau yang dapat kita gunakan sebagai bahan dalam penelitian ya. Jadi di geografi ini membahas ini ya, dari dalam bumi sampai ke permukaan langit pun itu dipelajari di geografi ya. Oke, langsung kita bahas contoh-contoh fenomena geosfer ya, ini litosfer ya, atau sphere atau spira ya, atau spira ya. Itu lapisan, litosnya batuan, berarti lapisan tentang batuan atau lapisan bumi. Contoh litosfer dalam bentuk materi adalah batuan dengan berbagai jenisnya ya, gunung dengan tipe dan ketinggiannya, berbagai macam bentuk lahan dengan berbagai proses pembentukannya ya. Jadi pernah saya jelaskan kalau dalam materi litosfer dari proses pembentukan batuan ya, ada batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf ya. Nah, itu terbentuk dari adanya perlapisan di bumi ya, baik itu barisfer
astenosfer, dan litosfer. Ya, itu dibahas di litosfer. Lalu tektonisme, pergerakan lempeng, ya itu juga dibahas di litosfer. Ya, lalu vulkanisme, tentang gunung api, itu juga dibahas di litosfer. Ya, lalu tenaga yang menyusunnya, ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Ya, kalau eksogen berkaitan dengan proses erosi, sedimentasi, ya, atau transportasi di dalam tenaga yang membentuk permukaan bumi, eksosfer. Jadi itu litosfer. Nah, contohnya apa? Ini poin yang kedua, ada gempa bumi, pergerakan lempeng tektonik, gunung api, gunung meletus, ya, dan tanah longsor. Yaitu fenomena yang ada di litosfer. Lalu selanjutnya atmosfer, ya ini sesuai dengan namanya adalah lapisan udara. Ya, lapisan udara ini meliputi apa? Ada awan, ada udara, ya kan, ada zat-zat menyusunnya, ya kan, yang didominasi oleh nitrogen, oksigen, dan gas-gas kecil. Ada ozon, ada gas efek rumah kaca, ya kan. Nah, di dalam atmosfer ini ternyata ada beberapa lapisan-lapisan menyusun, ya, baik itu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer, dan memiliki fungsi yang masing-masing, ya. Dan atmosfer ini, ya, fenomena atmosfer ini ada yang disebut sebagai istilah cuaca dan iklim. Ya, cuaca dan iklim itu kan kondisi keadaan udara dalam waktu tertentu dan wilayah tertentu. Nah, apa yang menyusun? Ada suhu, ya kan, suhu udara, ada curah hujan, ya kan, ada tekanan udara, ada kelembaban udara, ada kecepatan angin, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dibahas di fenomena atmosfer. Jadi kalau kalian ingin meneliti atau mencari data yang berkaitan dengan kondisi udara, berarti itu masuk ke dalam fenomena atmosfer. Lanjut, fenomena biosfer, ya. Fenomena biosfer ini berkaitan dengan flora dan fauna, ya. Ini ada peta persebaran fauna di Indonesia. Jadi ketika kalian, ya, membahas tentang karakteristik persebaran, ya, ataupun jumlah, ya, dari flora dan fauna, ya, ataupun upaya pelestarian, ya, baik itu menggunakan secara vegetatif ataupun secara mekanik, berarti itu berkaitan dengan fenomena biosfer. Nah, ini, ya, ada garis Wallace dan garis Weber, Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Barat itu berkaitan dengan Asiatis, timur berkaitan dengan Australis, dan tengah adalah peralihan. Nah, ini adalah contoh dari fenomena biosfer. Jadi kalian kalau meneliti baik itu permasalahannya, ya kan, ataupun karakteristiknya atau persebarannya, berarti itu masuk ke dalam materi biosfer. Lanjut, ya. Fenomena hidrosfer. Nah, fenomena hidrosfer ini berkaitan dengan air, siklus hidrologi atau air, ya. Jadi kalau pada materi kelas 10 hakikat geografi sudah pernah saya jelaskan, saya singgung-singgung, ya. Pokoknya air yang ada di air laut, air yang ada di perairan darat, ya, itu sifatnya dia statis, ya. Jadi tidak mengalami penurunan atau tidak berkurang, ya, ataupun tidak bertambah, dia hanya berubah bentuknya saja, ya. Ada evaporasi, kondensasi, ya, presipitasi, ya, terus ada run off, ada infiltrasi, ada evapotranspirasi, ya kan. Nah, itu semuanya hanya mengalami perputaran saja, jadi tidak berkurang ataupun bertambah, tapi hanya berubah bentuk saja. Nah, kalau kalian ketika membahas atau meneliti berkaitan dengan contohnya sungai, ya, baik itu arusnya, polanya, persebarannya, jenisnya, ya kan, kualitas dan kuantitasnya, itu berarti kalian meneliti tentang fenomena hidrosfer, ya. Laut, baik itu pasang surut air laut, arus laut, pergerakan air laut, ya kan, penguapan pada laut, ya, salinitas pada laut, ya, ciri fisik ataupun kimiawi pada laut, berarti itu membahas tentang fenomena hidrosfer, ya. Itu. Lalu ada air dalam tanah, ya, ataupun air permukaan tanah, ya. Itu berarti yang kalian bahas adalah berkaitan dengan fenomena hidrosfer. Jadi itu, ya. Salju termasuk enggak, Pak? Termasuk. Salju termasuk bagian dari siklus hidrologi atau hidrosfer, ya. Lanjut.
Selanjutnya fenomena antroposfer atau manusia. Ya, ini ya. Berarti kalau antroposfer berarti lapisan-lapisan manusia ya. Nah, di sini ada banyak faktor yang menentukan atau banyak aspek yang masuk ke dalam antroposfer. Ada kelahiran kematian, migrasi ya, transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi ya kan, imigrasi, emigrasi ya, pokoknya perpindahan penduduk ya, sirkulasi, komutasi dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam bidang antroposfer atau lapisan manusia ya. Nah, baik itu kondisi adat istiadatnya, budayanya ya kan, semuanya ataupun aktivitas perekonomian ya, itu juga termasuk bagian dari antroposfer. Oke, jadi kalian kalau misal pengen meneliti ya untuk bidang geografi, maka yang kalian teliti adalah ada 5 aspek ya, atau 5 bidang atau 5 fenomena geosfer ya. Yang pertama ada litosfer, ada atmosfer, ada hidrosfer, ada biosfer dan ada antroposfer ya. Oke, cukup sekian untuk materi pada kesempatan kita kali ini ya. Jadi kalian bisa pelajari, bisa kalian putar videonya. Dan next materi adalah membahas tentang pendekatan atau metode atau jenis dari penelitian geografi ya. Saya akhiri, terima kasih dan selamat belajar.